Dilanjutkan juga proses hukumnya, Bang? Rencananya katanya mereka mau rapat semuanya apabila ini dianggap perlu ya lanjut. Tapi kan udah imbasnya udah membaik, Bang, dari segi job juga, Bang. Iya, Pak. Oh, kalau itu urusan pribadi, itu urusan pribadi mereka, gitu kan. Tapi ini kan urusan organisasi general. Total ada berapa sih, Bang? Hah? Total ada berapa orang individu yang nanti bakal ikut rapat segala macam itu? Maksudnya gimana? Di organisasi itu Ya, atau organisasi yang akan melaporkan ada itu. ratusan orang. Oh, ratusan orang. Dari wilayah mana aja, Bang? Seluruh Indonesia, khususnya Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, Jakarta, dan Kalimantan. Oke, masa nggak sih, Bang, sejak ada Marcel, ada lagi sekarang Dr. RL ini seperti apa nih, Bang, lihatnya, Bang? Ya itulah yang saya bilang tadi, jadi akibat dari masalah yang sepele jadi melebar kemana-mana gitu, karena mereka tidak tahu porsinya. Ini overlap, mereka ingin membela orang sepihak. Harusnya kan kalau memang Dr. RL ini sebagai media, yang pertama harus punya perusahaan, yang kedua harus terdaftar di Dewan Pers, yang ketiga harus ada mungkin diklat-diklat dari Kemenkominfo dan lain-lainnya kan gitu. Ada sertifikat wartawan pewartaan sesuai dengan Undang-Undang 40 tahun 1989. Nah, ini podcastnya ada nggak? Gitu. RL itu mengaku sebagai wartawan atau dia sekedar YouTube biasa, Bang? YouTuber. Membuat podcast itu boleh saja, jadi YouTuber boleh saja, selama tidak menjatuhkan kredibilitas orang. Tapi ketika podcast itu sudah masuk ke arah delik, nah ini yang bahaya. Ketika masuk ke arah delik, dia harus menunjukkan hak legal standing dia sebagai orang yang membuat podcast itu. Haknya apa? Apakah punya PT? Sementara di SKB 3 Menteri kita tahu tentang pedoman penyempurnaan undang-undang tertentu, pasal-pasal tertentu dalam undang-undang ITE, itu kita tahu. Gitu loh. Bahwa wartawan saja di mungkin pasal 30 ya kalau nggak salah. Wartawan aja apabila dia berdiri sendiri tanpa adanya koordinasi dengan medianya, itu bisa kena pidana. Tapi kan kalau dia bukan wartawan, tapi dia nggak bisa disejerat pakai undang-undang yang wartawan itu sendiri, Bang. Artinya ya itu YouTuber kesepakatan dengan orang-orang yang diundang begitu. Loh, nggak bisa dong, nggak bisa. Tetap dengan pewartaan itu harus ada kaitannya dengan situ. Termasuk Deddy Kobuzer segala macam seperti itu. Pewartaan itu harus tidak ada kesepakatan. Gitu, tidak ada. Tapi itu nanti ada penilaian khusus pada saat gelar perkara dari pihak kepolisian. Nanti kan saksi ahli akan dipanggil. Bagian yang mana yang paling memberatkan menurut Abang, yang menjatuhkan dibilang seperti itu? Menjatuhkan itu ya pada saat anggota LSM kita itu dibully se-Indonesia dengan dipotong-potong videonya ya kan. Yang kedua ya pada saat orang-orang debus ya kan, kita tahu debus Banten dan Al-Hikmah ini adanya di orang-orang yang berkaitan dengan pencaksilat Indonesia, pencaksilat Islam Indonesia. Itu aja sih yang paling terberat. Dia menantang seluruh dukun dan orang-orang debus. Itu Al-Hikmah juga. Jadi itu yang paling berat. Makanya kita daripada dia melebar kemana, dia lapor polisi. Biar mereka kelihatan profesional di para dukun. Terima kasih, Bang.